Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan tugas minggu kemarin mengenai studi kasus budaya kepemimpinan baru. Saya rasa teman-teman sudah membaca ya kasusnya yang sudah di-share di Google Classroom oleh Bu Putri. Langsung saja, kelompok kami akan menganalisis kasus tersebut yang kami sajikan dalam bentuk slideshow PowerPoint. Terdapat 6 poin yang akan dianalisis dari studi kasus tersebut. Yang pertama, mengetahui simptom atau gejala permasalahan yang teramati. Yang kedua, cari tahu akar masalahnya. Yang ketiga, menganalisis masalah. Yang keempat, mencari solusi. Yang kelima, menentukan solusi prioritas dan alternatif solusi. Yang keenam, mengukur dampaknya. Kemudian juga terdapat 4 soal yang ada di studi kasus tersebut, yaitu pertama mengenai bagaimana konsep diri kolab mempengaruhi kemampuannya untuk memimpin. Yang kedua, nilai budaya apa organisasi beroperasi, bagaimana dengan kolaps. Yang ketiga, strategi kecerdasan budaya atau kemampuan untuk berhasil beradaptasi dengan pengaturan budaya yang asing. Apa yang Anda rekomendasikan untuk kolab dan karyawannya? Yang keempat, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh kolab? Yang akan kami jawab di slide selanjutnya. Sebelum masuk ke analisis kasus, kesuksesan dari sebuah bisnis tidak dapat dilepas dari sosok pemimpin. Pemimpin menjadi kunci penting dan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan sebuah bisnis. Banyak orang menganggap pemimpin adalah seorang yang menduduki posisi tertinggi, tetapi pemimpin yang sebenarnya adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas demi mencapai sebuah tujuan. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Pola menyeluruh dari tindakan seseorang pemimpin yang tampak maupun tidak tampak oleh bawahannya. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke analisis kasusnya. Simptom gejala permasalahan teramati. Yang pertama, setelah 10 tahun memimpin, akhirnya Han memutuskan untuk mundur dari peran kepemimpinannya. Kemudian digantikan oleh Kolab yang dipekerjakan memimpin organisasi nirlaba bernama International Education Center atau ISC. Yang kedua, Kolab pernah menjadi pengungsi selama rezim Pol Pot dan Khmer Merah atau pengikut Partai Komunis, sehingga menjadikan Kolab dikenal rajin dan berkinerja tinggi, serta merasa menjadi pemimpin yang mempunyai kekuasaan mutlak, sehingga para karyawan dipaksa untuk tunduk atas perintah dari Kolab, atau bisa disebut dengan komunikasi satu arah saja, yaitu dari pimpinan ke bawahan. Kemudian selanjutnya nomor 3, produktivitas dan motivasi karyawan menurun sejak Kolab dipekerjakan. Karyawan beranggapan mereka bekerja hanya karena membutuhkan gaji dan hanya disuruh Kolab untuk melakukannya. Yang keempat, Kolab tidak selalu menyediakan waktu untuk berbicara dengan karyawan. Yang kelima, karena sifat dan gaya kepemimpinan tersebut, Kolab merasa lelah dengan sikap dan perilaku staf karena mereka datang terlambat waktu rapat staf dan memberikan tatapan kosong pada Kolab. Akar dari masalah persoalan tersebut adalah semenjak pergantian kepemimpinan dari Han ke Kolab, para karyawan merasa tidak diberikan waktu untuk mengobrol dengan orang atau komunikasi antar elemen yang tidak baik. Gaya kepemimpinan autokrasi dari Kolab dapat membuat suasana kantor tidak aman dan nyaman, seperti bersifat diskriminatif, komunikasi memburuk, menganggap karyawan sebagai bawahan, tidak transparan dan akuntabel dalam keputusan, hingga tidak adanya penghargaan atas apresiasi atau prestasi. Interaksi antar karyawan dan pemimpin yang tidak harmonis mengakibatkan lingkungan kerja yang tidak baik. Kolab merasa dirinya berkuasa atas jabatan dan beranggap
bahwa semua karyawan harus tunduk dan patuh terhadap Collab. Sedangkan analisis masalahnya adalah kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menegakkan ketaatan ketat dan menuntut kepatuhan tanpa pertanyaan. Pemimpin memandang kesuksesan berasal dari diri mereka sendiri. Dan gaya kepemimpinan ini seringkali dianggap negatif karena mengorbankan kebebasan pribadi. Meskipun demikian, itu juga bisa berefektif untuk beberapa situasi seperti ketika organisasi sedang mengalami kritis dan membutuhkan bimbingan yang tegas dari pemimpin. Pemimpin otoriter mengambil tanggung jawab penuh atas tujuan, keputusan, dan jalur strategis menuju kesuksesan. Untuk melaksanakannya, mereka memaksakan kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang selanjutnya ialah solusi. Ibarat mengidentifikasi penyakit, ketika dokter sudah tahu sumber penyakitnya, maka mereka akan melakukan tindakan pengobatan. Begitupun dalam perusahaan. Perlu diingat bahwa mengobati lebih sulit daripada mencegah. Artinya harus bersabar dan membuat perbaikan bertahap dengan melakukan skala prioritas. Atasi masalah budaya kerja yang memiliki dampak terbesar dahulu, dengan harapan masalah kecilnya bisa membaik dengan sendirinya. Solusi yang bisa diberikan untuk Collab antara lain: 1. Lakukan komunikasi dengan karyawan agar memperoleh informasi langsung dari mereka yang berperan aktif. Yang kedua, beri informasi yang transparan kepada karyawan. Yang ketiga, beri beban kerja dan deadline yang masuk akal. Keempat, beri apresiasi jika pekerjaan dilakukan dengan baik. Yang terakhir, perlakukan karyawan secara adil. Yang selanjutnya, solusi prioritas. Yang pertama, lakukan komunikasi dengan karyawan agar memperoleh informasi langsung dari mereka yang berperan aktif. Selanjutnya, beri informasi yang transparan kepada karyawan. Hal ini dilakukan dalam hal pekerjaan agar mereka memahami konteks tanggung jawabnya tanpa harus kebingungan jika mengalami kesulitan. Yang terakhir, perlakukan karyawan secara adil. Hal ini tentu penting agar tidak terjadi kecemburuan yang biasanya menjadi penyebab budaya kerja yang tidak baik lantaran ada persaingan tidak sehat. Alternatif solusi. Strategi yang sudah dilaksanakan tentu butuh dievaluasi. Collab harus melihat setelah beberapa bulan penerapan, apakah strategi yang sudah dilakukan menghasilkan perubahan atau tidak. Collab juga bisa melakukan evaluasi dengan melibatkan pihak ketiga seperti konsultan atau sejenisnya. Hal ini penting untuk melihat perspektif berbeda yang bisa menjadi input positif. Penilaian dari pihak ketiga juga bisa lebih objektif sehingga langkah perbaikan menjadi lebih tepat. Selanjutnya, tingkatkan ego yang lebih tinggi. Ego diperlukan untuk menjadi pemimpin yang fokus pada target perusahaan, sehingga dapat melihat dengan jelas titik tersebut. Selain itu, ego juga diperlakukan untuk menjaga kinerja tim agar tetap dalam tingkat yang diperlukan. Namun demikian, ego bisa menjadi negatif ketika ditampilkan sebagai sikap kurang menghargai anggota tim atau dalam lingkup kecil dan personil perusahaan lain. Untuk poin selanjutnya akan membahas dampak tipe kepemimpinan yang dilakukan oleh Collab. Pemimpin dengan tipe otokratis mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelebihannya seperti pengambilan keputusan yang cepat. Pemimpin akan sigap dalam menilai kesalahan bawahannya, dan organisasi atau proses kerja akan lebih mudah diawasi. Nah, untuk kelemahannya, menimbulkan rasa tidak nyaman pada bawahan karena perlakuan dari pimpinan. Menimbulkan kubu-kubu yang tidak suka dengan pemimpin, kedisiplinan yang terjadi tidak ikhlas dilakukan melainkan karena paksaan, dan pengawasan yang dilakukan hanya sampai pada apakah perintah sudah dilakukan dengan baik. Dampak bagi bawahan yang memiliki pemimpin dengan tipe otokratis antara lain, anggota organisasi cenderung pasif, bekerja menunggu perintah, tidak berani mengambil keputusan dalam memecahkan masalah.
Anggota organisasi tidak ikut berpartisipasi aktif, bukan karena tidak mempunyai kemampuan, tetapi enggan menyampaikan inisiatif, gagasan, ide, saran, dan pendapat karena merasa tidak dihargai dan bahkan dinilai sebagai pembangkangan. Kepemimpinan otoriter yang mematikan inisiatif, kreativitas, dan lain-lain. Pemimpin otoriter tidak membina dan tidak mengembangkan potensi kepemimpinan anggota organisasinya, dalam arti pemimpin tidak melakukan kegiatan sehingga sulit untuk memperoleh pemimpin pengganti di antara anggota jika keadaan mengharuskan. Disiplin, rajin, dan bersedia bekerja keras serta kepatuhan dilakukan dengan berpura-pura karena takut pada sanksi. Dalam situasi tersebut, kerap kali muncul tokoh pengambil muka atau penjilat yang tidak disukai anggota organisasi. Kemudian menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin. Besarnya peluang untuk terjadi keluhan, pengunduran diri karena rasa tidak nyaman. Adanya peluang untuk merasa tertekan jika adanya perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Menimbulkan keluhan, permusuhan, dan adanya peluang terjadi perpindahan kerja karena bawahan tidak merasa nyaman. Kemudian yang terakhir adalah dominasi yang berlebihan membuat munculnya oposisi. 1. Bagaimana konsep dari Kolab mempengaruhi kemampuannya untuk memimpin? Konsep diri Kolab yang mempengaruhi kemampuannya dalam memimpin melihat dari latar belakang Kolab sebagai pengungsi selama rezim Pol Pot dan Khmer Merah, memicu motivasi dan hasratnya untuk pekerjaan internasional, yaitu berorientasi pada tujuan, sikap berfokus pada pencapaian yang didasari pemikiran, dan visi strategis untuk menggerakkan KIE. Dengan sikap yang dimiliki Kolab, dapat menentang karyawan dan mendorong organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nilai budaya apa organisasi beroperasi? Bagaimana dengan Kolab? Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai dengan potensi, kemampuan, dan kepribadiannya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sangat mungkin organisasi berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya. Pada kasus ini, Kolab memiliki gaya kepemimpinan autokrasi atau pemimpin mempunyai kekuasaan yang mutlak, sedangkan para pengikutnya tidak mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuasaan. Adapun ciri lain adalah pemimpin selalu benar, pemimpin mempunyai hak untuk memerintah, dan pengikut wajib melaksanakannya. Tidak ada upaya perbedaan para pengikut, komunikasi dilakukan secara formal. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu strategi kecerdasan budaya atau kemampuan untuk berhasil beradaptasi dengan pengaturan budaya yang asing. Apa yang Anda rekomendasikan untuk Kolab dan karyawannya? Rekomendasi untuk Kolab, yang pertama melakukan pelatihan kepemimpinan, yang kedua pementoran, yang ketiga audit internal kepemimpinan, yang keempat reformasi birokrasi, yang kelima undang-undang whistleblower. Kemudian rekomendasi untuk karyawannya, yang pertama tetaplah profesional. Jangan jadikan pimpinan Anda sebagai alasan untuk melakukan yang terbaik dalam bekerja. Memang sulit, tapi ingat bahwa reputasi Anda juga dipertaruhkan sebagai profesional. Yang kedua, cari jalan keluar. Bila bekerja menjadi semakin melelahkan dan mulai tanpa hasil, tidak ada salahnya untuk mencari peluang karir di kantor lain. Soal nomor 4. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan Kolab? Hal yang harus dilakukan Kolab yaitu yang pertama melibatkan karyawan dalam memberikan atau membuat kebijakan perusahaan sehingga karyawan merasa dibutuhkan. Yang kedua melakukan komunikasi yang efektif agar memperoleh informasi langsung dari mereka yang berperan aktif. Seorang pemimpin harus dapat berkomunikasi dengan berbagai cara,
pemimpin juga harus dapat mendengarkan, kemudian berkomunikasi pada semua karyawannya. Kualitas dan efektivitas komunikasi di seluruh organisasi pemimpin secara langsung mempengaruhi keberhasilan strategi bisnis yang dipimpinnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan kritik dan sarannya yang membangun bagi perusahaan. Selanjutnya, mendelegasikan tugas secara efektif. Pemimpin perlu mendorong bawahan untuk bekerja lebih efektif, mengarahkan dengan baik, membantu bawahan langsung agar dapat berkembang. Selanjutnya, melakukan taktik persuasi rasional, yaitu pemimpin menggunakan data, fakta, pengalaman, teori ilmu pengetahuan, visi, misi, undang-undang peraturan, prosedur kerja untuk mempengaruhi target. Selanjutnya, melakukan taktik permintaan personal, yaitu pemimpin menggunakan hubungan personal yang baik, hubungan pertemanan, persaudaraan, hubungan satu korporasi untuk mempengaruhi bawahannya. Taktik ini tidak mungkin dipergunakan jika hubungan pemimpin dan bawahan tidak baik. Dan yang terakhir, melakukan taktik mengkooptasi, yaitu pemimpin mengikut sertakan target dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program atau proyek. Dengan ini, pengikut atau bawahan merasa akan diorangkan dan merasa positif. Hal yang tidak boleh dilakukan kolab, yaitu memecat karyawan yang tidak sejalan dengan visi dan misi kolab. Menganggap bahwa bawahan sebagai alat kerja semata, tidak mau menerima pendapat, kritik, dan saran dari bawahannya, dan yang terakhir, menggunakan paksaan atau hukuman sepihak tanpa adanya negosiasi dengan karyawan atas kesalahannya.